Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Merawat kedermawanan. Erupsi Semeru kembali mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara sebangsa yang tertimpa oleh musibah. Kedermawanan memang sudah menjadi sifat yang menonjol pada masyarakat Indonesia. Itu sebabnya beberapa kali masyarakat Indonesia dinobatkan sebagai yang paling dermawan di dunia. Namun, situasi saat ini agak berbeda. Masyarakat kita masih terimpit oleh dampak pandemi berkepanjangan. Pemerintah daerah pun harus memutar otak meringankan beban warga sekaligus menjaga kegiatan perekonomian dan pembangunan tetap berjalan. Hebatnya, solidaritas sosial ternyata tidak menyurut. Begitu beredar kabar Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus, bantuan spontan mengalir dari berbagai kalangan. Masyarakat biasa, baik perorangan maupun kelompok, badan usaha, hingga pemerintah provinsi lain bergerak membantu. Ini menunjukkan kedermawanan sudah benar-benar menjadi watak masyarakat kita. Budaya gotong royong masih terpelihara meski intensitasnya menurun, terutama di kota-kota besar. Ketika terjadi bencana besar dimanapun di tanah air, bangsa Indonesia bersatu mengulurkan tangan kepada para korban. Hal yang masih menjadi persoalan ialah koordinasi dan kecepatan penyaluran bantuan hingga sampai sasaran secara tepat. Kita sering mendengar para wakil rakyat dan pejabat begitu sigap meninjau lokasi bencana. Di saat yang sama, para korban mengeluh belum mendapatkan bantuan meski lingkungan mereka telah dikunjungi. Bukan hanya penyaluran bantuan, kecepatan kerja pemulihan korban dari dampak bencana memprihatinkan. Saat serangkaian gempa dahsyat mengguncang Nusa Tenggara Barat pada Juli-Agustus 2018, tidak kurang dari 564 jiwa tewas. Lebih dari 200.000 rumah penduduk hancur hingga membuat hampir setengah juta warga kehilangan tempat tinggal. Bantuan dan anggaran rekonstruksi pun dialokasikan. Pembangunan rumah untuk para korban dimulai pada September 2018 dengan jumlah anggaran yang mencukupi. Akan tetapi apa yang terjadi? Pembangunan begitu lamban. Sampai tahun ini pun rekonstruksi belasan ribu rumah masih berlangsung. Hal serupa juga terjadi pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Oktober di tahun yang sama. Korban jiwa lebih dari 2.000 jiwa, puluhan ribu rumah warga juga luluh lantak. Proses rekonstruksi hunian tetap bagi warga yang menjadi korban hingga kini belum tuntas. Padahal selain dari dalam negeri, bantuan dana turut mengalir dari negara-negara lain dan komunitas internasional. Belum lagi masalah ketidaktransparan penggunaan anggaran proyek rekonstruksi. Ini tentu saja bisa mengundang kecurigaan bahwa ada praktek korupsi di situ. Sudah menjadi fakta yang kerap dikemukakan KPK bahwa sektor pengadaan barang dan jasa syarat celah rasuah. Berdasarkan catatan KPK, hampir 80% kasus korupsi terjadi dalam proses pengadaan di pemerintahan. Masyarakat sudah begitu antusias memberikan sumbangan, baik dalam bentuk barang, jasa, maupun uang setiap kali terjadi bencana. Alangkah baiknya, dan memang sudah semestinya, diikuti pula dengan kesigapan pemerintah dalam mengordinasikan bantuan serta bergerak cepat menuntaskan pemulihan pasca bencana. Perbaikan tata kelola di pemerintahan tidak hanya diperlukan pada mitigasi bencana, tetapi juga pemulihan pasca bencana. Kedermawanan mesti terus dirawat. Jangan sampai watak mulia bangsa justru menjadi tergerus oleh lunturnya kepercayaan kepada pemerintah. Selamat pagi pemirsa, erupsi Gunung Semeru kembali mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara sebangsa yang tertimpa musibah.
Kedermawanan memang sudah jadi sifat yang menonjol pada masyarakat Indonesia. Itu sebabnya beberapa kali masyarakat Indonesia dinobatkan sebagai yang paling dermawan di dunia. Namun situasi saat ini agak berbeda. Masyarakat kita masih terimpit dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Pemerintah daerah harus memutar otak untuk meringankan beban warga, sekaligus menjaga kegiatan perekonomian dan pembangunan untuk tetap berjalan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk edisi hari ini Selasa 7 Desember 2021 dengan tema Merawat Kedermawanan bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga bisa Anda dengarkan di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga para pemirsa bisa turut berpartisipasi lewat telepon interaktif 021 583 9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman, selamat pagi. Pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita masih dalam suasana keprihatinan untuk saudara-saudara kita yang ada di sekitar Gunung Semeru. Tapi sebelum kita membahas bagaimana kita merawat kedermawanan itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu ada berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Ini ada di halaman 3, berita yang besar ini untuk kawasan khususnya Asia Tenggara, tapi dunia juga melihat, Bang Elman. Kedaulatan Indonesia, kedaulatan Republik Indonesia di Natuna sudah final. Ini terkait dengan protes Tiongkok ya, Bang Elman ya, karena ada kegiatan di Natuna. Ini bagaimana, Bang? Ya, saya pikir klaim-klaim seperti ini kan bisa terjadi kapanpun. Ya. Tetapi sebagai negara yang berdaulat, Indonesia tidak perlu khawatir terhadap klaim itu. Karena klaim Tiongkok ini kan sebetulnya klaim sepihak dan tidak diakui oleh PBB. Tidak diakui PBB. Jadi pengeboran migas yang sedang berlangsung ini, kalau harapan kita ya diteruskan aja, tidak usah kendor dan tidak usah ambil pusing. Tidak usah ambil pusing. Tidak usah pusing. Diplomat harus atau Menteri Luar Negeri harus berkomunikasi dengan Tiongkok atau seperti apa, Bang? Sejauh ini menurut saya sih nggak perlu ya. Tidak perlu? Tidak perlu. Tetapi cukup tetap menjaganya di forum PBB kan gitu. Oh. Karena tadi kan saya katakan, klaim ini kan klaim sepihak. Dan klaim ini sama sekali tidak diakui oleh PBB. Lalu dasarnya apa gitu kan? Kita anggota PBB ya, kita ikut PBB, di gitu. dalam aturan itu. Dan jadi apa yang sudah kita lakukan, sudah benar. Jadi karena itu kan daerah kita, dan itu kedaulatan kita. Apapun yang akan kita lakukan sana, boleh. Baik. Cuman memang tetap harus dikawal ya. Harus kawal. Harapan kita Bakamla, betul. TNI Angkatan Laut, tetap siaga gitu kan. Tapi jangan memprovokasi. Dan jangan mudah terprovokasi. Jangan. Jadi kita hanya betul-betul menjaga perairan kita aja. Tidak bermaksud untuk mengganggu pihak lain. Baik. Kita harus bersiaga, tapi bagaimana sebisa mungkin tetap dalam kondisi damai ya, kalau bisa. Kondisi ya, damai. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Hari ini diberi tajuk Merawat Kedermawanan. Memang bangsa Indonesia sudah dikenal sebagai bangsa yang sangat ringan tangan untuk membantu. Tapi kalau di dalam editorial, Bang Elman dikatakan bahwa harus hati-hati juga bagaimana bantuan itu bisa cepat dan tepat sasaran. Bagaimana, Bang? Ya, karena seperti yang disinggung di editorial dan tadi Bung Leo juga sudah jelaskan, memang bangsa kita ini kan bangsa yang sangat murah hatinya jatuh ya. Terharu, sedih. Walaupun dia sulit, tapi ketika melihat saudaranya kesulitan, biasanya akan dengan apa saja dia, bahkan dirinya pun belum bisa karena nggak punya uang, dia datang sebagai relawan ke daerah bencana. Dan itu sudah terbukti sejak zaman Majapahit katanya, kegotong royongan kan. Nah, hanya saja memang kita diingatkan, jangan sampai rasa empati masyarakat ini tergerus karena mendengar penanganannya tidak efektif gitu ya. Katakanlah tadi koordinasi, penyaluran bantuan harus segera ke tempat sasaran yang tepat gitu. Jangan sampai terjadi pejabat sudah berulang kali datang dan menyatakan akan membantu, tetapi bantuan itu tidak kunjung tiba. Ini menyakitkan ini.
mungkin tidak ada maksud untuk seperti itu. Betul. Mungkin kelambanan. Nah, di situ perlu ada koordinasi. Iya. Tentu kita bisa memahami ya, Iya. dalam bencana seperti ini kan dadakan. Betul. Tapi karena kita sudah terbiasa menghadapi bencana, mestinya bencana apapun kita sudah punya protapnya, Iya. punya prosedur tetapnya. Iya. Kalau begini, kalau begini, bogono dan seterusnya gitu. Setiap kali penanganan harusnya membuat kita menjadi lebih pintar ya, Ya, untuk saya pikir tahu. bencana tsunami Aceh Iya, itu 26 dahsyat. tahun yang lalu Betul. kita dikagetkan, tapi bisa. Iya. Dan seluruh Indonesia bahkan dunia pun ikut. Oke. Yang paling penting juga katanya ini Bang, pesan dari masyarakat, bantuannya jangan dikorupsi. KPK kan sudah mengingatkan dari Iya, dulu. iya. Biasanya Iya. pengadaan barang lebih dari 80% di situ ada unsur korupsinya. Itu dia. Di sini diingatkan lagi nih, Iya. jangan sampai bantuan kemanusiaan Iya. masuk ke pundi-pundi oknum. Baik, kita akan bahas itu ya Bang Herman, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Selasa 7 Desember 2021, merawat kedermawanan. Merawat kedermawanan. Erupsi Semeru kembali mengingatkan kita untuk peduli kepada saudara sebangsa yang tertimpa oleh musibah. Kedermawanan memang sudah menjadi sifat yang menonjol pada masyarakat Indonesia. Itu sebabnya beberapa kali masyarakat Indonesia dinobatkan sebagai yang paling dermawan di dunia. Namun, situasi saat ini agak berbeda. Masyarakat kita masih terimpit oleh dampak pandemi berkepanjangan. Pemerintah daerah pun harus memutar otak meringankan beban warga sekaligus menjaga kegiatan perekonomian dan pembangunan tetap berjalan. Hebatnya, solidaritas sosial ternyata tidak menyurut. Begitu beredar kabar Gunung Semeru yang terletak di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meletus, bantuan spontan mengalir dari berbagai kalangan. Masyarakat biasa, baik perorangan maupun kelompok, badan usaha, hingga pemerintah provinsi lain bergerak membantu. Ini menunjukkan kedermawanan sudah benar-benar menjadi watak masyarakat kita. Budaya gotong royong masih terpelihara meski intensitasnya menurun, terutama di kota-kota besar. Ketika terjadi bencana besar dimanapun di tanah air, bangsa Indonesia bersatu mengulurkan tangan kepada para korban. Hal yang masih menjadi persoalan ialah koordinasi dan kecepatan penyaluran bantuan hingga sampai sasaran secara tepat. Kita sering mendengar para wakil rakyat dan pejabat begitu sigap meninjau lokasi bencana. Di saat yang sama, para korban mengeluh belum mendapatkan bantuan meski lingkungan mereka telah dikunjungi. Bukan hanya penyaluran bantuan, kecepatan kerja pemulihan korban dari dampak bencana memprihatinkan. Saat serangkaian gempa dahsyat mengguncang Nusa Tenggara Barat pada Juli-Agustus 2018, tidak kurang dari 564 jiwa tewas. Lebih dari 200.000 rumah penduduk hancur hingga membuat hampir setengah juta warga kehilangan tempat tinggal. Bantuan dan anggaran rekonstruksi pun dialokasikan. Pembangunan rumah untuk para korban dimulai pada September 2018 dengan jumlah anggaran yang mencukupi. Akan tetapi apa yang terjadi? Pembangunan begitu lamban. Sampai tahun ini pun rekonstruksi belasan ribu rumah masih berlangsung. Hal serupa juga terjadi pasca gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Kabupaten Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Oktober di tahun yang sama. Korban jiwa lebih dari 2.000 jiwa, puluhan ribu rumah warga juga luluh lantak. Proses rekonstruksi hunian tetap bagi warga yang menjadi korban hingga kini belum tuntas. Padahal selain dari dalam negeri, bantuan dana turut mengalir dari negara-negara lain dan komunitas internasional. Belum lagi masalah ketidaktransparan penggunaan anggaran proyek rekonstruksi. Ini tentu saja bisa mengundang kecurigaan bahwa ada praktek korupsi di situ. Sudah menjadi fakta yang kerap dikemukakan KPK bahwa sektor pengadaan barang dan jasa syarat celah rasuah. Berdasarkan catatan KPK, hampir 80% kasus korupsi terjadi dalam proses pengadaan di pemerintahan. Masyarakat sudah begitu antusias memberikan sumbangan.
baik dalam bentuk barang, jasa, maupun uang setiap kali terjadi bencana. Alangkah baiknya dan memang sudah semestinya diikuti pula dengan kesigapan pemerintah dalam mengordinasikan bantuan serta bergerak cepat menuntaskan pemulihan pasca bencana. Perbaikan tata kelola di pemerintahan tidak hanya diperlukan pada mitigasi bencana, tetapi juga pemulihan pasca bencana. Kedermawanan mesti terus dirawat. Jangan sampai watak mulia bangsa justru menjadi tergerus oleh lunturnya kepercayaan kepada pemerintah. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Eman, kalau melihat begitu besar semangat orang Indonesia untuk membantu sesamanya, bagaimana kita memastikan supaya kelambanan penyaluran bantuan yang mungkin terjadi karena memang birokrasinya begitu, bisa kita percepat tanpa kemudian membuka celah ada korupsi di situ, Bang? Ya, memang yang utama sebetulnya koordinasi ya. Koordinasi dan mulai kemarin kan kita dengar Gubernur Jawa Timur kan sudah berkantor di Lumajang kan. Oke. Di pusat terdekat terjadinya bencana dengan Semeru ya. Semeru itu. Yeah. Nah, harapan kita koordinasinya lebih bagus kan. Jadi contoh misalnya untuk percepatan penyaluran bantuan itu kan harapan kita bisa terwujud lah. Betul. Jadi tidak akan ada lagi masyarakat yang terkena bencana yang belum mendapat bantuan. Apakah itu makanan, apakah itu tenda, apakah itu kesehatan dan sebagainya kan. Nah, di sinilah pentingnya komunikasi dan jangan apa namanya itu mau menang sendiri, apalagi kalau ada pejabat atau oknum-oknum pejabat yang mau show gitu ya. Mau pencitraan. Kadang-kadang itu terjadi ya. Itu kan mungkin tidak disengaja. Tapi keterusan dan keenakan juga gitu ya. Nah, jadi ini harus dihindari. Jadi betul-betul bencana kapanpun, dimanapun, bentuk apapun harus dihadapi dengan kerelaan untuk berkorban, tanpa pretensi apa-apa gitu. Nah, kedua juga pada saat yang bersamaan serta merta lakukan juga koordinasi untuk pengawasan gitu ya. Jangan sampai ada oknum yang hilap lah kita bilang ya. Walaupun ada juga memang sudah ada niatan. Karena ada juga orang yang berniat. Tiap bencana ini kan pasti banyak anggaran kan. Betul. Dan bisa dimainkan dengan bentuk apapun untuk disembunyikan sehingga tidak ketahuan. Menurut dia tidak ketahuan. Terjadinya praktek korupsi kan. Karena gitu situasinya sedang chaos begitu. Begitu. Dia juga buat chaos lagi kan gitu kan. Nah. Kejadian-kejadian di masa lalu kan membuktikan seperti yang dikonsultasi oleh KPK, 80% kata KPK umumnya korupsi itu ada di bagian pengadaan pemerintah. Pengadaan pemerintah. Dan di dalam masa bencana itu sering terjadi. Sering terjadi kan, karena kadang-kadang kan tidak tertutup kemungkinan masyarakat
tolong ini. Iya. Udah digelontorin aja. Iya, iya. Digelontorin, ya dia bilang 100, tahu-tahu hanya 20 kan gitu kan. Betul. Susah dikontrol. Bang, di saat bencana biasanya walaupun awalnya mungkin kalang kabut tapi akhirnya bisa lancar. Tapi yang sering menjadi pertanyaan juga seperti yang ditulis dalam editorial, pasca bencana, ketika misalnya gempa atau seperti ini, bangunan-bangunan rusak segala macam, itu pemulihannya itu sering memakan waktu yang jauh lebih lama lagi atau bahkan tidak selesai. Ini bagaimana? Ya itu kan contoh yang paling terdekat sebetulnya ya NTB sama Iya. Sulawesi Tengah kan. Iya. Kejadiannya kan tahun 2018. Betul. Kalau menurut berita hingga hari ini kan masih belum tuntas kan gitu Iya, kan. iya. Rekonstruksinya kan, Betul. terutama Iya. untuk pembangunan buat Bangunan-bangunan. pemukiman korban bencana itu kan. Iya, Nah, iya. mestinya kan karena ini program yang katakanlah harus tepat, tepat dan tuntas. Iya. Mestinya kan pemerintah harus memberikan perhatian yang serius. Oke. Jadi aneh juga bencana 2018 sampai hari ini nggak tuntas kan gitu kan. Siapa yang harus kemudian memperbaiki semua mekanisme ini, Bang? Apakah kita pasrahkan kepada BNPB saja misalnya atau siapa? Sebetulnya di sinilah arti pentingnya peran gubernur sebetulnya kan, kepala daerah. Oke. Kepala daerah, gubernur maupun bupati ketempatan bencana kan gitu kan. Iya, iya. Jadi mereka nggak boleh lepas tangan. Tidak boleh menunggu saja Tidak bisa menunggu dari pusat seperti apa. Nah, artinya kan anggarannya kan sudah ada. Anggaran daerahnya juga sudah ada sebetulnya. Anggarannya sudah direncanakan dan sudah pagunya sudah ada. Oke. Jadi tidak ada alasan sebetulnya kesulitan anggaran. Yeah. Nah, tinggal memang perhatian. Nah, di sini sebetulnya peran kepala daerah harus mendeteksi, Yeah. mengecek, mengawasi dari waktu ke waktu. Dia harus tahu sudah sekian berapa persen. Iya. Jadi jangan sampai, belum selesai. Iya. Jangan kaget. Betul. Kan nggak perlu kaget karena dia ada ada Di daerah situ. ada aja. Gubernur kan punya perpanjangan tangan kan. Iya, Ada iya. kepala dinasnya, Iya. bahkan ada bupati. Di kabupaten juga ada kepala dinas. Dan sebetulnya tidak ada alasan untuk lambat. Kecuali memang sengaja dibuat lambat Iya. untuk kepentingan lain, saya nggak tahu. Kalau melihat sekian bencana, Bang, kita harusnya belajar dari pengalaman. Optimis tidak kita bahwa yang terdekat ini adalah Gunung Semeru meletus, tapi setelah ini ada bencana-bencana lain, kita menjadi lebih cerdas untuk mengelolanya dan kedermawanan itu benar-benar dirawat. Ya, kan begini Bung Leo, kalau berdasarkan kenyataan yang sudah pernah terjadi berulang kali, ribuan kali, sebetulnya kalau terjadi bencana Indonesia ini tidak perlu lagi ada rasa kaget. Baik. Dan penanganannya mestinya sudah tahu kalau bencana gunung berapi ini, kalau tsunami begini, kalau banjir begini, Harusnya misalnya banjir sudah di tahu, Jakarta misalnya, tidak perlu kaget karena tiap tahun berulang. Dan tidak perlu misalnya, waduh ada yang teriak, belum ada Pemda, belum ada tim kesehatan, belum ada bantuan pangan, tidak perlu terjadi itu. Kalau memang mau belajar dari yang pengalaman yang pahit gitu ya. Tapi kalau mau enak ya semua akan membuat kita kedodoran gitu loh. Kita harus jeda dahulu, Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia akan kembali selepas jeda berikut ini.